Ternyata menurut informasi yang disampaikan oleh kawan saya ini, Roy Suryo sudah ketakutan dan ingin melarikan diri ke luar negeri. Pemirsa, hari ini Jumat tanggal 31 Oktober 2025, saya Agustinanto dan Mas Roy Suryo sedang berada di Terminal 3 Gate 10 keberangkatan internasional mau ke Sydney. Ya, Mas Roy, mau ngapain di Sydney? Ya, insya Allah ini mengemban amanah dari rasa keingintahuan masyarakat terhadap yang selama ini disebut-sebut sebagai pendidikan masa kecil, bukan masa kecil ya, masa remaja Gibran. Ketika katanya mendapatkan surat kelulusan ya yang kemudian disetarakan dengan SMA. Gua bisa bahasa Inggris. Mana? Itu artinya apa? Baca terjemahin. Termul hari ini itu kecewa berat. Ya. Gelar perkara khusus menetapkan Andi Aswan sebagai tersangka. TPPU. Andi Aswan udah gak bisa tidur lah kawan. Andi Aswan. Noel batal berbicara tanpa tahu. Ya. Berapa duit yang kau terima dari si Noel? Iya, bagus banget. Saya lihat Andi Aswan ini juga selain cacat logika, cacat moral. Bukan cacat tubuh. Nah, tubuhnya masih lumayan bagus lah. Cukup bagus lah. Tapi makanya belum bisa dibilang cacat tubuhnya. Tapi logikanya dan moralnya saya bisa bilang cacat. Kenapa? Sejak Noel ditahan KPK, belum pernah loh si Andi Azwan ini mengunjungi satu kali pun. Belum pernah. Ini kan manusia tak bermoral ini Andi Azwan itu. Iya. Bosmu itu, woy. Ya, itu kan ketua umum Anda. Ketua ternak. Ternak Joman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, relawan Jokowi alias Termul sepertinya semakin panik ya, karena masalah polemik ijazah Gibran ini semakin hari semakin menemui titik terang dan terbongkar. Sampai pada akhirnya pun ya, Roy Suryo akhirnya ke Australia, yaitu untuk memverifikasi, melihat langsung apakah benar-benar Gibran sekolah di UTS Australia. Sehingga relawan Jokowi alias Termul ini memframing bahwa Roy Suryo ke luar negeri atau ke Australia bagian dari melarikan diri, karena sebentar lagi, kata Termul, Roy Suryo dan kawan-kawan lainnya seperti Dr. Tifa dan Rismond akan ditetapkan menjadi tersangka. Padahal ya, menurut Roy Suryo, relawan Jokowi ini semakin panik ya, karena akan banyak kotak Pandora yang akan terbongkar, yaitu polemik Gibran yang tidak punya ijazah SMA. Ya, jadi saya sekarang sudah berada di bekas ya, bekas gedung yang dulu disebut sebagai Insert Language Center atau disebut sebagai Insert UTS, yang sekarang sudah menjadi, kalau tulisan ada di situ adalah 187 Thomas Street, atau bahkan di sini ini 187 Thomas Street Auditorium ya. Dan di sini dulu pernah yang namanya Fufu Papa. Nah, ini Fufu Papa ya. Itu katanya ada di sini dulu, Fufu Papa ya. Sekarang dia sudah jadi badut dunia. Nah, ini badut media ya gitu. Jadi saya khusus menggunakan kaos ini untuk mengenang apakah dulu memang ada seorang yang mengambil pendidikan di sini. Dan katanya hanya 6 bulan. Dan tidak main-main ya. Kita abadikan dengan peralatan profesional ya, untuk kemudian nanti secara detail ya kita pastikan dan kita cocokkan dengan orang yang bisa menceritakan apakah benar dulu ini gedungnya. Jadi terima kasih rakyat Indonesia yang sudah membersamai dengan doa, dan saya sudah sampai sini. Nah, sekarang ini ada bersama kita ini Nah, Pak Iksan. Nah, ini luar biasa. Nih. Nah, Pak Iksan ini ya. Selamat siang Indonesia. Betul. Saya sekarang bersama Mas Roy Suryo. Pak Iksan dulu pernah ngantar orang kayak gini nih? Pernah ngantar orang semirip itu. Semirip ini. Kalau nama dulu namanya nggak Fufu Pak, bukan Fufu Papa. Bukan Fufu Papa dulu. Dulu namanya Cibran. Iya. Tapi pernah dia pakai Fufu Papa. Nanti kita turun dari mobil, dari pinggir jalan dia foto, dan terus kita menuju Queen Victoria Building. Oke. Jadi ini adalah napak tilas ya Pak Iksan ya. Napak tilas Pak Roy, Pak Iksan dan ini bagus sih. Hari Sabtu. Betul. Tanggal 1 November 2025 di Insert Language Center. Ya, bekas gedungnya. Itu alamannya tuh, 187 Thomas Street Auditorium. 187 Thomas Street. Atau ada di sini Ivy College. Ivy College. Oke. Ivy College Australia. Ya, barangkali itu. Ya udah, saya putar dengan detail. Jadi terima kasih Pak Iksan sudah diajak sini. Luar biasa. Beliaulah dulu yang ngajak Gibran tahun 2018. Ke tempat ini ya Pak Iksan ya, tempat ini ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bahkan bukan hanya itu saja. Nah, ini ada pengakuan yang mengejutkan juga, yaitu dari kuasa hukum Roy Suryo CS, yaitu Ahmad Khaldinuddin ya. Beliau pernah ditawarkan uang begitu besar dari Termul supaya mundur dari kuasa hukum Roy Suryo CS atau bergabung bersama mereka. Tetapi beliau tidak mau menjadi pengkhianat
dan mengorbankan integritasnya. Jadi kalau kita lihat ini bentuk kepanikan dari relawan Jokowi atau Termul ya, karena mereka berhadapan dengan orang-orang yang integritasnya patut diancungi jempol, sehingga tidak tergoda ya dengan rayuan-rayuan dari Termul, apalagi dengan cuan-cuan yang cukup menggiurkan. Terakhir, banyak pihak, tidak saya sebut orangnya ya, beberapa sumber itu berusaha keras menemui saya. Dan konon terakhir memang orang-orang tadi menjanjikan sesuatu. Saya benar-benar menolak dengan argumentasi apa? Kalau saya sekali ketemu di dalam sebuah ruang private, difoto, dinarasikan bahwa saya sudah terima, selesai saya. Maka selama ini saya menolak seluruh pertemuan itu. Kenapa? Saya menjaga integritas saya. Tapi sudah ada janji? Saya tidak. Enggak, pihak-pihak yang menghubungi. Oh ya, sudah mengajak. Sudah keluar nominal? Oh enggak, kalau nominal kan kita tidak mungkin ketemu di dalam sebuah komunikasi yang terbuka. Apa yang dijanjikan? Apalagi sih yang membuat orang merasa kemudian bisa membungkam dengan bahasa yang dia pahami karena dia menganggap dunia ini adalah surganya, uang itu adalah segalanya. Ya tentu kalau tidak seputar uang apalagi. Dan dia lupa bahwa ada orang-orang yang tidak bisa dibayar dengan uang meskipun dia butuh uang. Ada orang-orang yang lebih memilih integritas ketimbang isi tas. Ada orang-orang yang lebih berpikir menyelamatkan bangsanya, masa depan negaranya, generasi selanjutnya ketimbang dia memikirkan urusan dirinya bahkan keluarganya. Dan saya ingin tegaskan masih banyak di republik ini, di negeri ini, putra-putra terbaik bangsa yang masih memiliki sifat seperti itu. Dan saya tidak ingin dengan satu kesalahan pun membuat presiden yang akhirnya mengaburkan atau masyarakat atau rakyat itu kehilangan harapan. Di tengah pragmatisme itu kan hari ini juga terjadi kalangan aktivis. Jadi banyak juga yang teriak-teriak itu bukan dalam rangka menolak, tapi ayo gitu. Tapi tawarannya menggoda ya? Bagi saya enggak ya. Jadi filosofi saya begini ya. Kalau saya mendapatkan harta besar dari sebuah pertarungan, kalau itu konteksnya ghanimah, sah bagi saya, itu halal. Tetapi kalau saya mendapatkan harta itu dari pengkhianatan, nah ini namanya saya menjual idealisme. Misalnya kalau saya nangani kasusnya menang ya, saya kan berharap menang kasus kemudian dapat success fee. Ya wajar, itulah yang saya bahasakan ghanimah. Tapi saya menangani kasus terus saya dua kaki ngomong sama lawan, kemudian saya tinggalkan klien saya tinggalkan orang-orang yang harusnya saya bela, terus saya berkhianat ngambil itu. Nah itu bukan ghanimah loh, itu pengkhianatan. Dan di republik ini terlalu banyak pengkhianat. Jangan nambah deretan pengkhianatan itulah. Saya sudah bertemu dengan orang yang sekarang menggantikan Dr. Sutanto ini. Jadi saya, Bu Kurnia, itu sudah ketemu, satu lagi Dr. Resbon sudah ketemu ini. Dan Dr. Sutanto mengatakan, ini adalah surat pertama dan satu-satunya di negeri ini. Tidak pernah ada yang namanya surat keterangan dari berkas yang tidak lengkap. Gibran Raka Buming Raka itu tidak punya syarat, 10 syarat yang ada pada syarat-syarat ini, Dirjen Dikdasmen. Syarat-syaratnya jelas, termasuk raport 3 tahun berturut-turut ketika SMA. Dia nggak ada syarat itu. Ya. Yang katakan siapa tadi? Sebentar. Ini yang katakan Dr. Eko Susanto. Jabatannya apa? Sesmin Sekretaris Dirjen. Ada pernyataan tertulis? Ada rekamannya. Kalau ada pernyataan tertulis, kasih tahu dong. Jangan ngocos dulu. Ini Anda tuh nggak punya data. Saya ketemu orangnya langsung. Saya ketemu orangnya langsung. Ini dua orang ini kenapa mengganggu terus ya? Kasih kesempatan ngomong. Kasih kesempatan Satu lagi yang penting. Informasi yang baik ke publik. Ini surat ini dipakai pada saat dia pencalonan wali kota. Oke, yang tanda tangan waktu itu Sesdirjen namanya Dr. Sutanto. Sekarang ketika dia maju wapres, yang tanda tangan siapa itu? Hanya kepala subbagian tata usaha. Orang subbagian tata usaha melegalisir. Harusnya dia ambil lagi surat keterangan ini. Nggak bisa legalisir surat keterangan kok dilegalisir. Ijazah itu dilegalisir boleh. Surat keterangan kok dilegalisir. Jadi jelas, sekali ini nggak bisa dibantah. Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. 2005-2006. Bisa bahasa Inggris nggak? Ya 2005-2006. Bisa bahasa Inggris nggak? Di sini ada diploma courses. Diploma courses. Bisa bahasa Inggris nggak? Lo bisa diam nggak? Iya, tapi kamu bisa bahasa Inggris nggak? Gue bisa bahasa Inggris. Mana? Itu artinya apa? Baca terjemahin. Terjemahin. Tunggu dulu. Artinya apa? Gue jawab boleh nggak? Dia kan tadi gue diamin. Iya. Ya gue diam. Oke. Dia katakan ya tidak ada hanya 6 bulan. Ya. Di sini untuk diploma courses itu 5 semester. 5 semester itu berapa bulan? Dia ambil adalah bisnis. Lebih jelas itu Bang Andi. Ya, business and commerce. Business and commerce. Ya. 5 semester itu diploma courses. Bukan hanya yang dikatakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya itu adalah 6 bulan. Ya, ini jelas.
ini pembodohan betul. Yang 6 bulan ya. mana? Di situ ada juga yang namanya yang 6 bulan mana? Coba lihat. Yang bodoh sana saya. Yang bodoh itu Diploma Courses Business and Commerce. Yang 6 bulan mana? Dan ini 5 semester. Kalau dikatakan 2004-2007, artinya tulisan 6 month. Artinya ya 2007. When the 6 month. Lo lihat di sini, When the 6 month. Lo lihat di sini. Lo lihat di sini. He doesn't know about English. Di sini. When the 6 month. What 6 month, man? What 6 month, man? What 6 month? 3 years. 3 years. You tell 6 month. 5 semester. Oh, different just 6 months. Oke, duduk. You don't have a data. Oke. You don't have a data at all. Ini malah Andi Aswan kenapa nih marah-marah Loh, melulu? bukan marah-marah. Karena gue menjelaskan. Dipotong terus. Dia bilang 6 bulan. Ini tuh, coba lihat. 3 tahun, 5 semester. Ya, Gibran itu cuma 6 bulan. Ya, itu kata siapa? Ada bukti? Ada. Silakan buka bukti sekarang. Oke. Mana? Oke, ada nanti. Sebentar lagi. Ya, nanti. Jadi jasanya suruh ngentiin. Suruh jasanya dia palsu, padahal emang palsu. Tuh kan emang tuh bapaknya ya. Jadi berarti sekarang kita mau ke DPR. Kita mau ke Komisi 10. Kita pengen tahu tuh gimana ijazahnya Gibran dong. Bapak tahu nggak Pak? Gibran nggak punya ijazah loh. Emang? Tahu. Iya. Udah. Emang nggak tahu, emang nggak punya. Nggak punya. Kacau. Udah pecat. Tapi enggak, itu adalah suatu ini bukan fitnah, ya kan? Gibran ijazah. 1, 2, 3. Gibran nggak punya ijazah. Kayak siapa? Bapaknya. Flip service. Tapi kenapa dari kepolisian tadi? Habis dari sana Pak demo kita kan unjuk rasa Pak. Kita mau gini Pak, kan orang. Apa yang dilakukan Gibran di Singapura? Katanya sekolah. MDS itu 3 tahun ya di situ ya. Iya. Itu IQ-nya tinggi betul itu. S1 bisa 3 tahun. Kebiasaan orang sekolah tuh ada bekas. Ada kecerdasan yang melekat. Orang yang pernah bersekolah itu pola pikirnya runtun. Pak Subhan tidak melihat itu atau tidak merasakan itu. Menyebut suku bangsanya sendiri yang namanya nggak bisa. Gibran tidak memiliki ijazah SMA dengan melihat riwayat pendidikan itu tadi. Oke. Tapi menurut Pak Subhan, kenapa proses ini bisa lanjut? Maksud saya tahapan Pilpres waktu itu. KPU sebenarnya tahu ini. Kenapa begini? Saya menduga, praduga saya ada relasi kuasa gelap yang melingkupi mereka ini. Sehingga meloloskan seorang calon yang tidak memenuhi syarat itu. Calon wakil presiden kita saat itu adalah cacat bawaan. Gugatan dilakukan pada akhir Agustus lalu. Iya. Kalau nggak salah tepatnya 28 atau 29 Agustus. Iya, didaftarkan ke PN Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, iya. Ada upaya hukum lain sebelum Pak Subhan melayangkan gugatan ke PN Pusat nih? Pertama, saya layangkan somasi. Oh, ada somasi dulu? Ada somasi. Oke. Tapi somasi diabaikan. Somasi itu saya layangkan baik kepada Gibran, juga kepada KPU. Oke. Tapi diabaikan. Kasus ini, menurut Pak Subhan, siapa mastermind-nya? Relasi kuasa, yang punya kuasa saat itu. Satu-satunya presiden, Pak. Yang Pak Subhan maksud, ayah dari Gibran? Iya, itulah. Kalau sampai ingkrah ditolak, saya menggunakan upaya hukum lain. Apa, Pak? Ultimum remedium. Apa tuh, Pak? Ya, bisa pidana. Dan pidana macam-macam ini. Ada mens rea yang saya temukan di peristiwa ini. Oke. Gitu. Pak Subhan kayaknya ngotot banget ya? Bukan ngotot. Ini negara saya. Nggak boleh dong dibajak hukumnya begini. Kita ingin menyudahi dinasti Jokowi yang sangat rakus, serakah terhadap kekuasaan. Karena dia dengan sengaja memanfaatkan kekuasaannya untuk membuat, karena gagal 3 periode, maka anaknya lah sebagai penggantinya menjadi wakil presiden. Dengan cara apa? Berkomplot, pemufakatan jahat
antara KPU, Mahkamah Konstitusi, dan Ditjen Dikdasmen. Kami telah mengunjungi Ditjen Dikdasmen bahwa memang benar, tidak bisa dibantah lagi bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak punya ijazah SMA dan rapot SMA hanya 1 tahun. Itu melanggar undang-undang kita, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Ya. Sifat dari Gibran tentu mewarisi bapaknya. Apa itu? Di samping membuat kita melarat, hutang menggunung, yang paling penting dan menjadi perhatian saya adalah penegakan hukum yang hancur-hancuran, bobrok. Kepolisian hanya dipakai untuk kaki tangan kekuasaan. Selama 10 tahun Joko Widodo memerintah republik ini, penegakan hukum itu hancur-hancuran dan penuh rekayasa. Salah satu bentuk rekayasa tentu yaitu Jessica Wongso, seorang rakyat biasa, dipidana 20 tahun, akhirnya dibebaskan setelah 8 tahun menjalani pidana di penjara, 4 bulan di sel tikus, padahal itu semua berupa atau hasil dari rekayasa Puslap 4 Polri. Siapa otaknya? Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, yang selanjutnya dia menjadi Kapolri 2016 juga. Hanya menggunakan software untuk mengotak-atik, kita rakyat biasa bisa menjadi korban rekayasa kepolisian. Kalau saya salah, sudah sejak berapa tahun lalu saya sudah diciduk dan membusuk di penjara. Saya menjamin, saya begitu Prabowo Subianto mengganti Kapolri, sehari setelah itu saya akan melaporkan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Azhar, Christopher Harimanrianto, dan semua jaksa-jaksa dan hakim yang menggunakan hasil rekayasa kepolisian, yaitu Jaksa Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Carvalho, Hari Wibowo, Mailani Wuwung, Wahyu Oktaviandi. Hakimnya Binsar Gultom, Patai Tulus Utapea, dan Kisworo. Mereka itu berkomplot semua. Penegakan hukum hancur di zaman Joko Widodo. Kalau seorang Jessica bisa menjadi korban, maka kita akan menjadi korban. Bisa menjadi korban oleh Parcok. Itu cuma satu kasus, belum kasus KM50. Beberapa hari yang lalu saya sempat mengunjungi keluarga atau ayahanda dan ibunda dari salah satu dari 6 syuhada FPI yang tewas di KM50, yang merupakan korban rekayasa kepolisian juga. Ayahanda dari Muhammad Suci Kadapi Putra, kami wawancarai, kami banyak mengetahui detail peristiwa dari ayahanda Muhammad Suci Kadapi Putra, dan kami sempat atas izin dari Habib Rizik, kami sempat mengunjungi atau ziarah ke makam ke-6 syuhada FPI tersebut di Megabendung. Lihat. Cindy, selamat petang juga Prof. Ibnu, selamat petang juga Saya ke Bung Semar dulu ya. Bung Semar, kan kata polisi bentar lagi mau ada gelar perkara. Anda yakin nggak di gelar perkara itu sekalian akan ada penetapan tersangka? Iya, beberapa waktu lalu kan saya juga sudah sampaikan bahwa memang tidak perlu didesak-desak. Ini proses sudah pada titik ujungnya, bahwa masuk pada proses penyidikan. Lalu tadi kita sudah mendengar aparat kepolisian menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara, dan saya sangat meyakini dalam proses gelar perkara itu juga akan ditindaklanjuti dengan pengumuman siapa tersangkanya, penyampaian siapa tersangka, siapa yang masuk pada tindak pidana yang memang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Dan tentu jika pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka, sudah barang tentu bukti-bukti, fakta-fakta itu sudah ada. Makanya saya sangat meyakini, jadi kalaupun dipaksa-paksa nggak perlu juga. Kalau misalnya teman-teman ada yang memaksa-maksa, karena memang ini sudah pada ujungnya. Makanya saya sempat sampaikan ke Roy Suryo, bersiap aja secara mental, bersiap aja secara batinnya, supaya misal menghadapi proses hukum itu juga nanti tidak juga akhirnya, iya memang harus kayak gitu. Jadi jangan juga nanti akhirnya pas sudah ditetapkan tersangka pakai kursi roda lagi sama penyangga leher, kan jadi pusing juga kita. Nah ini kita tanya ke Bung Roy langsung ya. Bung Roy, khawatir nggak kalau dari Rampai Nusantara yakin loh ada penetapan tersangka, nanti Anda khawatir nggak? Sama sekali tidak, ya. Justru mereka-mereka ini yang stres, ya.
Karena apa? Sudah sejak 3 bulan yang lalu bikin janji-janji palsu, bikin hoax di berbagai podcast. Besok minggu depan, dalam waktu dekat. Kemudian mereka bikin podcast hoax semua itu podcastnya. Udah ditetapkan tersangka, udah stres gini. Tuh teman-teman yang mengaku ceboker Nusantara itu, teman-temannya Mas Semar ini, itu udah bikin hoax terusnya ditangkepin semua itu. Bikin hoax-in aja, terus dengan gambar-gambar saya, Bang Resmond, Dr. Tifa udah dikasih orange, sudah dikasih besi, bohong semua itu. Kalau memang mau tetapkan dari dulu silakan tetapkan Polda. Ayo, gitu loh. Polda ini kan pasti ada sesuatu yang mereka sangat tidak yakin. Ya karena memang tidak yakin, ijazahnya nggak ada. Ijazahnya kan bohong saja itu. Berarti Bung Roy Suryo ngerasa sebenarnya penyidikannya ini berlangsungnya lama. Ya makanya lama tuh kan pasti ada sesuatu. Polda atau polisi itu dia yakin ijazah itu pernah ada. Ya, karena begitu dilihat, diteliti betul, palsu ijazahnya. Terus kemarin katanya ijazah Polda. Terus katanya juga ketika di Solo diperlihatkan kepada relawan yang tidak ada standingnya juga. Ini ijazah yang benar di mana? Disita atau di tangan Jokowi? Atau nggak pernah ada? Jadi ijazahnya nggak pernah ada. Kalau ijazahnya nggak pernah ada dan Jokowi terbukti bohong, ya sudah, Polda nggak mungkin berani maju. Nggak akan P21, pasti akan P19, bolak-balik. Kayak skripsinya Jokowi saja dengan Pak Kasmujo itu. Bolak-balik. Itu pun penipu juga karena Pak Kasmujo juga nggak ngakuin. Itu Mbak Cindy. Ini kita nanya kan aparat kepolisian kan udah dikasih tahu juga, sudah diserahkan sama Pak Jokowi. Terus hak Pak Jokowi juga kalau ingin memberitahu kepada siapa itu ijazahnya. Jadi mana nggak ada semuanya, bohong gitu semua tuh. Jokowi itu kan mulai stres bohong kan? Itu. Nggak ada itu penyerahan. Ini kita tanya ke Prof. Ibnu dulu aja ya sebentar. Iya. Oke, Bung Roy, kita tanya dulu ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, ini kan udah dari Juli, sudah ditemukan adanya dugaan tindak pidana, udah naik ke sidik, tapi ya terkesannya kok mandek nih jalan di tempat. Ini macetnya di mana kalau dari kacamata hukum? Ya, saya kira ini polisi hati-hati sekali. Saya melihatnya seperti itu, hati-hati karena ini menyangkut suatu perkara yang menyangkut publik nasional, yang menyangkut mantan pejabat negara. Nah itulah, kehati-hatinya di sini adalah melihat sejauh mana bukti-bukti yang disampaikan. Memang betul, jadi kalau toh disampaikan tersangka misalkan, penyidikan itu kan tindakan, serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan tersangka dari bukti yang ada. Ini suatu yang cukup berat bagi polisi. Apakah bukti yang disampaikan itu cukup melakukan? Kan gitu. Tapi namanya hukum, Mbak. Hukum itu konsepnya ada lex dura setamen scripta. Hukum itu kejam. Nah, oleh karena itu dalam hal ini saya kira ketimbang umbang-ambing terus segera tadi Mas Roy segera naik. Karena dari naik ini nanti akan juga diperdebatkan tentang keaslian mau tidak mau. Tentang dugaan fitnah tapi juga keaslian suatu ijazah. Ini tidak bisa dipisahkan atas dugaan dan ijazah. Nah, disinilah saya kira nanti penyidik itu akan memproyeksikan, memformulasikan apakah ini bisa terus sampai pada tingkat kejaksaan. Karena suatu bukti itu harus akurat sekali. Gitu Pak. Oleh karena dengan demikian, tadi Pak Sam betul, hati-hati ini, hati-hati. Karena menyangkut dan sampai detik ini bukti-bukti walaupun polisi punya domain untuk membuktikan secara tingkat penyidikan, bukti-bukti secara forensik di luar juga perlu diperhatikan. Karena namanya suatu pembuktian tidak hanya persidangan, di luar pun seandainya bukti-bukti itu mempunyai rasionalitas, mempunyai suatu nilai, itu bisa dipertimbangkan nanti di dalam suatu pembuktian, di dalam suatu persidangan. Nah, ini melihatnya secara objektif begitu. Nah tapi kalau Bung Semar kan ini perlu ada kepastian hukum setelah kasus ini berlangsung cukup lama. Tidak hanya untuk pelapor, tapi juga untuk terlapor. Desakan Anda untuk polisi apa? Tapi ditahan dulu, kita akan sambung lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.